Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang static class member. Pertama-tama, apa sih static class member itu? Static class member adalah data dan fungsi yang ada dalam sebuah kelas yang bersifat statis. Data yang bersifat statis disebut static data dan fungsi yang bersifat statik disebut static function. Beberapa hal yang harus diketahui bahwa data yang bersifat statis yaitu data yang nilainya dapat ditimpa. Nilai terbaru adalah nilai tetap dari nilai statis. Data statis saat dideklarasikan di dalam kelas tidak didefinisikan dan tidak tersimpan di dalam memori. Data statis perlu dideklarasikan secara global di luar kelasnya. Data statik juga dapat diakses sebelum instansiasi kelasnya. Langsung saja, langkah pertama adalah dengan membuat sebuah kelas yang bernama kelas manusia. Di sini, dalam kelas manusia ini memiliki dua buah data, yaitu data nama dan data umur. Kedua data ini akan kita buat supaya bersifat statik. Caranya dengan mengetikkan keyword statik di depan masing-masing variabel ini. Selanjutnya, data ini akan kita beri nilai. Yang pertama, nama dengan nilai Hadi. Kemudian umur dengan nilai 20. Selanjutnya di sini kita akan mengakses data nama dan umur yang bersifat statik. Terlebih dahulu kita instansiasi kelasnya. Kelas manusia kita objekkan dengan man. Lalu kita akses data nama dan data umur yang ada pada kelas manusia. Selanjutnya akan kita run. Di sini terjadi error, di mana yang error ini karena data umur dan data nama ini harus dideklarasikan lagi di luar dari kelasnya. Caranya adalah mengetikkan tipe dari variabel dan nama kelasnya. Kemudian diikuti dengan operator resolusi cakupan, kemudian nama dari variabel nama dan juga umur. Kita coba run lagi. Nah, di sini masih terjadi error karena disebabkan oleh pemberian nilai awal. Sementara untuk data yang bersifat statis itu harus diisi di luar daripada kelasnya. Jadi data ini kita hapus. Dan akan kita berikan di luar daripada kelasnya. Setelah kita isi nilai daripada data nama dan umur, kita jalankan.
Nah, di sini masih terdapat error. Kita bisa baca pesan errornya bahwa data nama ini bersifat private. Berarti di sini kita harus menentukan hak akses kedua data ini. Maka agar bisa diakses, kita jadikan public. Selanjutnya akan kita jalankan kembali. Nah, di sini sudah tidak ada errornya. Dan hasilnya adalah seperti ini. Yang ditampilkan adalah data dari nama yaitu Adi dan data dari umur yaitu 20. Akan kita rapikan supaya tidak tampak satu baris seperti ini dengan menambahkan inline. Kita run kembali. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya, implementasi penimpaan data. Ini adalah sebuah contoh kode program di mana sebuah data nilainya akan ditimpa. Di sini ada sebuah kelas manusia, yang di mana sebuah kelas ini memiliki sebuah data, yaitu nama, yang dideklarasikan di dalam kelas manusia. Kemudian dideklarasikan ulang di luar kelas manusia. Untuk diberikan nilai pada data nama yaitu Adi. Artinya Adi ini menjadi nilai awal dari data nama. Lalu di baris ke-12 ini diberikan instruksi untuk menampilkan nilai yang ada pada data nama tanpa terlebih dahulu dilakukan instansiasi kelasnya. Sehingga ketika bagian ini yang ditampilkan setelah dijalankan, maka yang ditampilkan adalah Adi. Selanjutnya di baris ke-14-15 ini dilakukan sebuah instansiasi kelas manusia dengan sebuah objek yaitu man1. Dari objek man1 ini data nama diberi nilai baru yaitu Udin. Pada bagian ini apabila ditampilkan maka yang tampil adalah Udin, sementara Adi yang sebelumnya adalah nilai awal akan ditimpa menjadi Udin. Sehingga Adi ini tidak lagi dapat ditampilkan. Selanjutnya di baris ke-19 dilakukan lagi instansiasi kelas manusia dengan sebuah objek yaitu man2. Melalui objek ini data nama kembali ditimpa menjadi Rani. Ketika ditampilkan akan menjadi Rani karena Rani adalah nilai terbaru dari data nama. Kemudian selanjutnya di baris ke-24 dan 25 ini dilakukan pemanggilan data nama melalui objek man1. Sedangkan kita tahu di atas sini sudah dilakukan penimpaan dari objek 1 yaitu Udin. Pada objek kedua data nama sudah diubah menjadi Rani. Sehingga pada bagian ini walaupun diakses melalui objek man1 maka nilai dari data nama ini adalah Rani, yang merupakan nilai akhir dari data nama meskipun diakses dari objek 1. Kemudian di baris ke-28 kembali dilakukan pemanggilan data nama langsung melalui kelas nama menggunakan operator scope resolution. Di bagian sini ketika dilakukan pemanggilan tanpa instansiasi nilai dari nama ini adalah Adi, namun di bagian akhir ini meski pemanggilan sama, tapi data nama ini tidaklah menampilkan nilai Adi, melainkan yang tampil adalah nilai terbaru atau nilai akhirnya, yaitu Rani, karena itulah sifat dari data statik. Baik, materi selanjutnya adalah static function. Static function atau fungsi yang bersifat statis. Static function itu dapat dipanggil sebelum dilakukan instansiasi pada kelasnya. Static function hanya bisa mengakses static data
Static function tidak boleh memiliki pointer disk, tidak boleh bersifat virtual, dan tidak boleh memiliki lebih dari satu fungsi dengan nama yang sama. Ini adalah sebuah contoh bagaimana static function diterapkan pada pemrograman C++. Di sini terdapat dua data dalam kelas manusia, yaitu data nama dan data umur, yang dimana masing-masing merupakan data statik. Nah, setelah membuat data nama dan umur ini bersifat statik, kita akan membuat sebuah fungsi yang bersifat statik, yaitu fungsi panggil data. Fungsi panggil data ini akan kita buat bersifat statik, yaitu caranya dengan didahului keyword statik pada saat kita mendefinisikan fungsi panggil data ini. Tugas dari fungsi panggil data ini adalah untuk menampilkan data nama dan data umur. Kita beri endline agar nantinya terlihat rapi. Selanjutnya akan kita buktikan bahwa fungsi yang bersifat statik ini bisa kita panggil tanpa melakukan instansiasi kelas terlebih dahulu. Untuk membuktikannya, kita hapus instansiasi kelas ini, kemudian kita akan memanggil langsung fungsi statik panggil data. Pertama dengan menulis nama kelasnya, kemudian diikuti dengan operator scope resolution. Selanjutnya adalah fungsi yang dipanggil. Selanjutnya akan kita coba run untuk membuktikan. Selanjutnya akan kita run apakah betul fungsi yang bersifat statik panggil data ini bisa dipanggil tanpa melakukan instansiasi kelas terlebih dahulu. Ya, hasilnya adalah seperti ini. Jadi di sini kita sudah memanggil fungsi untuk menampilkan data nama dan data umur tanpa melalui pembuatan objek atau instansiasi dari kelas manusia terlebih dahulu. Baik, sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.